Ngapain mas kesini? Kenzo mana? Tanya Anissa siang itu. Bukannya kemarin aku udah bilang sama kamu kalau aku akan jemput Kean hari ini, Jawa Barat. Bukannya udah aku bilang juga kalau aku nggak akan kasih izin mas bawa paksa Kean, balas Anissa. Aku juga bilang sama kamu kalau aku bukan minta izin, tapi ngasih tahu biar kamu siap-siap, balas Bara tak mau kalah. Kenapa sih harus paksa Kean untuk tinggal sama mas? Sekalipun dia tinggal di sini, aku nggak akan melarang mas buat ketemu sama dia. Bukannya kemarin aku udah bilang alasannya. Alasan apa? Karena kamu punya kekasih di luar sana, jadi lebih akan baik tinggal denganku daripada sama kamu. Anissa tertawa hambar. Apa aku nggak salah dengar? Aku punya kekasih. Kok bisa mas menyimpulkan kayak gitu? Apa dasarnya mas bilang aku kayak gitu? Kalau mau main tuduh-tuduhan, justru mas yang punya perempuan lain padahal kita belum resmi berpisah. Barah merogoh ponsel dari saku celana, kemudian memperlihatkan sebuah foto pada istri. Yang ada di dalam foto ini kamu kan? Anissa memindai gambar yang ada di layar ponsel suaminya. Cuma gara-gara gambar gak jelas ini, mas nuduh aku dan berpikir kalau aku tidak pantas menjadi ibu Kean. Begitu? Yang benar saja. Yang ada juga aku yang harusnya mikir kayak gitu. Aku bahkan melihat sendiri gimana dekatnya mas sama perempuan itu. Sementara mas apa? Hanya karena melihat dan langsung menyimpulkan dari sebuah foto yang belum tentu benar, sindirnya. Bara diam. Benar, harusnya ia memastikan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan. Lagi-lagi ia tidak bisa berpikir jernih ketika sedang emosi. Lebih baik mas pergi dari sini. Aku sudah bosan dituduh ini dan itu, usir Anissa sambil menutup pintu. Tetapi Barah mentahannya dengan segera. Tunggu dulu, aku mau ketemu Kean. Gak bisa. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu gak akan melarang aku ketemu sama Kean. Mas boleh ketemu sama Kean tapi tidak di sini. Temui aja dia di sekolah. Jangan pernah lagi datang ke rumah ini, tegas Anissa yang sudah terlanjur kesal. Bukan hanya sekali pria itu menuduhnya yang tidak-tidak. Tunggu dulu, Cak. Barah masih berusaha menahan daun pintu agar tidak tertutup. Dengan segenap tenaga Anissa mendorong pintu hingga tertutup rapat dan menguncinya, tidak peduli dengan jeritan suami yang sempat terdengar. Aduh! Barah mengusap kening yang terasa berdenyut karena terbentur daun pintu saat tanpa ia duga sang istri mendorongnya dengan sekali hentakan. Cah, buka pintunya! Meski sembari meringis, pria itu masih berusaha membujuk sang istri agar mau membuka pintu. Tetapi Anissa menulihkan pendengaran dan memilih abai. Biarin aja, nanti juga dia bosan sendiri dan pulang. Untung Ken lagi tidur. Wanita itu pun masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping putrinya yang sedang tidur nyenyak. Ayah dari mana? Itu kenapa keningnya merah? Kenzo bertanya saat ayahnya tiba di rumah. Gak apa-apa sayang, ayah cuma terbentur tadi, jawab Bara. Memangnya ayah dari mana? Kenzo bertanya lagi karena belum mendapat jawaban. Aku ditinggal sendiri di rumah. Sang ayah hanya berpamitan melalui secarik kertas yang ditempel di pintu lemari pendingin. Maaf sayang, tadi ayah ada urusan. Dan mau makan siang apa? Biar ayah pesankan, tanya Barah mengalihkan topik pembicaraan. Apa aku boleh pesan sendiri ya? Anak laki-laki itu bertanya balik. Boleh nih, Ken pesan aja apa yang Ken mau. Barah menyodorkan ponselnya pada sang ayah setelah membuka kunci layar benda tersebut. Makasih ayah. Ayah mau ke kamar dulu. Kalau udah selesai simpan aja HP-nya di atas meja, ujar Bara sambil berlalu meninggalkan anaknya di ruang tengah. Iya ayah, aku Kenzo kemudian duduk di kursi sembari mengotak-atik layar ponsel. Setelah memesan makanan melalui sebuah aplikasi ojek online
Ia pun membuka aplikasi bertukar pesan milik sang ayah. Kenzo akhirnya menemukan apa yang ia cari, memindai sebuah foto yang ia yakini membuat ayahnya marah tempo hari. Ibu bilang ibu cuma nyapa adiknya ke dokter Mita. Ini foto diambil di depan ruangan aku sama Kean kemarin. Anak itu berpikir sejenak sembari mengingat sesuatu. Tak lama kemudian Kenzo meninggalkan ponsel ayahnya di atas meja, kemudian pergi ke kamar, mengambil laptop dan mengutak-atik benda tersebut. Kenzo ingat di setiap lorong rumah sakit itu terdapat kamera pengawas, dan kini ia sudah berhasil meretas server rumah sakit dan mendapatkan rekaman CCTV tepat di depan ruangannya. Ayah harus lihat ini. Ibu cuma nyapa temennya sebentar. Aku udah duga Tante Intan itu memang punya niat nggak baik, makanya sejak awal aku nggak suka sama dia, gumam Kenzo. Di layar laptop terlihat jelas saat Intan sedang mengambil foto ibunya. Tapi gimana ya caranya aku kirim ke ayah, tapi nggak ketahuan kalau aku yang kirim. Lalu aku langsung simpan di HP ayah, takutnya ayah malah nggak lihat. Ayah kan main HP cuma urusan kerjaan aja, jarang iseng buka-buka yang lain. Beberapa saat Kenzo berpikir, suara ketukan di pintu membuatnya terkejut. Ia pun segera menutup laptopnya karena tidak ingin ayahnya tahu apa yang ia lakukan. Ken, lagi apa? Kenapa pintunya dikunci? Bara bertanya. Gegas Kenzo membuka pintu. Maaf ayah, aku lupa, ujarnya sambil keluar dari kamar. Barah menatap putranya dengan mata memicing curiga. Ken nggak ngelakuin hal yang macam-macam kan? Enggak ayah, jawab Kenzo. Apa makanannya udah datang? Belum, mungkin sebentar lagi, sahut Barah. Besok kan udah mulai sekolah lagi kan? Iya ayah. Ken juga, angguk Kenzo. Ken bisa bujuk Kean buat tinggal di sini. Anak laki-laki itu menghela nafas panjang. Gimana Kean mau tinggal di sini? Terima ayah aja belum. Dia kan manggil ayah aja belum mau. Iya ayah tahu maksud ayah. Kalau Kean tinggal di sini, ayah jadi lebih mudah deketin dia, balas Bara. Ya kebalik dong ya. Kalau kayak gitu, yang ada juga ayah ambil hatinya Kean dulu, baru pujuk dia buat tinggal di sini. Barah membuang nafas kasar. Kakak kamu itu memang keras kepala, sama kayak ayah dong, sambar Kenzo. Barah tersenyum. Dan Ken sama seperti ibu yang seneng banget nyindir ayah, ujarnya sembari mencubit-cucuk hidung putranya. Kenzo hanya tertawa. Makanannya udah datang tuh. Ken tunggu di sini, ayah mau ambil dulu makanannya. Oke, anak itu hanya menatap punggung sang ayah yang akhirnya hilang dari pandangan. Tetapi tiba-tiba saja ia terpikirkan sesuatu dan langsung pergi ke kamar. Sementara Barah mengambil makanan pesanan sang anak dikirim oleh ojek online. Makasih Pak. Ia kemudian kembali ke dalam rumah. Ken, Barah memanggil anaknya karena tidak melihatnya di ruang tengah. Kemana lagi tuh anak? Apa ke kamar lagi? Apa sih sebenarnya yang dia lakuin di kamar? Aku jadi penasaran. Setelah menyimpan makanan di atas meja, Barah berjalan menuju kamar Kenzo yang pintunya sedikit terbuka. Tetapi langkahnya terhenti saat mendengar ponsel pintarnya berbunyi. Tak lama kemudian Kenzo keluar dari kamar. Makanannya mana ya? Aku udah lapar. Di atas meja makan. Ken duluan aja makan, jawab Barah sembari membungkuk untuk mengambil ponsel pintar miliknya yang tergeletak di atas meja. Mama, kirim apa ini? Tumben banget kirimnya aku video, gumam Barah. Kenzo hanya tersenyum samar sambil melangkah menuju meja makan. Sementara Barah masih berdiri diam saat memutar video yang ibunya kirim, kemudian menghela nafas panjang. Anissa pasti sekarang semakin kesal padaku karena aku udah sering menuduhnya yang tidak-tidak.
Atau malah dia membenciku sekarang? Gumamnya Liri. Kemarin saja wanita itu sangat sulit ia dekati, apalagi sekarang setelah ia lagi-lagi menyakiti hatinya. Tapi kenapa mama tiba-tiba kirim video ini sama aku? Memangnya mama tahu masalah aku, tapi tahu dari mana? Aku gak cerita apa-apa sama mama ataupun papa. Ibu, Kenzo segera menghampiri dua orang itu saat ia tiba di sekolah. Anissa tersenyum ketika melihat putranya. Hai sayang, udah sarapan belum? Udah bu, tadi dibikinkan nasi goreng sama ayah, angguk Kenzo. Syukurlah, bekal makan siang buat Ken ibu titip sama Kean, ujar Anissa. Makasih bu, ucap anak itu memeluk pinggang ibunya. Sama-sama sayang, sana masuk. Kenzo berbalik pada sang ayah yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ayah, aku masuk dulu, nanti oma yang jemput kan? Iya, nanti dijemput oma. Ken juga boleh ikut kalau mau, jawab Bara. Aku mau ke pantai aja, sahut Keandra. Ayo Ken, salim dulu sama ayah. Kenzo menarik tangan saudarinya yang hanya menurut. Ken, kalau mau nginep sama ayah nanti boleh ikut Ken pulang ke rumah oma sore. Ayah jemput, ujar Barah kemudian mengecup puncak kepala putrinya. Aku mau nemenin ibu aja, sahut Keandra. Ibu juga boleh ikut kalau mau. Barah melirik pada sang istri yang berdiri tak jauh darinya. Ken, ayo cepat, sebentar lagi masuk, Lucy berteriak. Di gerbang sekolah Serayah melambaikan tangan pada kedua temannya. Ken, jangan lupa nanti dijemput Om Wira, ujar Anissa isyarat bahwa ia tidak ingin putrinya ikut bersama mertua. Iya bu, angguk Keandra. Da ibu, Kenzo dan Keandra kompak melambaikan tangan pada ibu mereka. Da sayang, balas Anissa dengan senyum terukir. Ayo, ada murid baru lagi loh di kelas kita, ujar Lucy pada kedua temannya. Masa laki-laki atau perempuan? Tanggap Keandra. Entah apa jawaban Lucy, karena hanya itu yang sempat Anissa dengar dari percakapan anak-anak. Ia kemudian berbalik dan memutuskan untuk kembali ke mobil karena sudah mulai kembali bekerja. Tetapi tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Bara. Tunggu, apa? Aku minta maaf soal kemarin, ujar Bara. Anissa menghela nafas panjang kemudian tersenyum. Gak usah dipikirin, aku udah biasa mas perlakukan seperti itu. Jadi udah gak aku anggap apapun yang mas lakukan termasuk orangnya. Bagiku mas itu gak pernah ada. Jadi menyingkirlah dari hidupku, tegas wanita itu dengan tatapan tajam sambil menepis tangan suaminya. Anissa berlalu meninggalkan Bara yang masih diam di tempat dengan segala sesalnya. Bara tiba di kantor, berjalan menuju lift dan menunggu di sana. Tak lama kemudian pintu benda itu terbuka. Ada beberapa orang di sana dan langsung keluar saat melihat Bara berdiri dengan raut wajah dinginnya. Bara pun masuk. Hanya ia seorang di sana. Tak ada yang berani satu lift dengan pria itu kecuali Alan dan Lydia yang sudah sering membersamainya. Memang tidak ada aturan secara langsung yang melarang karyawan satu lift dengan atasan mereka, tetapi pembawaan Bara yang mengerikan sejak kembali memimpin perusahaan itu membuat mereka merinding jika berada di tempat yang sama. Beberapa saat kemudian, Bara tiba di lantai atas dan langsung berjalan menuju ruangan. Selamat pagi Pak, sapa Lydia, tetapi tidak digubris oleh Bara yang terus melangkah masuk. Wah, kayaknya cuaca lagi mendung di perusahaan sejak 3 hari yang lalu, padahal sebelumnya cuma berawan, gumam gadis itu kemudian kembali duduk di kursinya dan melanjutkan pekerjaan. Pak Bara sudah datang? Tanya Alan. Sudah Pak, baru beberapa menit yang lalu, jawab Lydia. Angguk Alan kemudian melangkah. Tunggu Pak, kenapa? Tanya Alan sambil menoleh pada sang gadis. Lagi mendung,
Saya udah biasa, biarpun hujan, angin dodar gelap alias petir, sahut Alan, seraya melanjutkan langkah menuju ruangan barat. Dasar sombong, kena batunya baru tahu rasa, gerutu Lydia sembari menatap punggung Alan yang kemudian menghilang di balik pintu. Perasaan hari ini rame banget, nggak kayak biasanya, ujar Anissa yang sedang berdiri di balik meja kasir. Iya bu, mejanya sampai penuh, malah kita sampai nambah beberapa meja buat di depan, jawab gadis yang bertugas sebagai kasir di sana. Mejanya dari mana? Yang biasa kita pakai di belakang bu, sementara dipindahin dulu ke depan. Oh, ini baru hari ini. Iya bu, angguk sang kasir. Apa Bu Rosi bikin promo di sosial media? Karena penasaran, Anissa pun membuka sosial media restoran tempat ia bekerja, tetapi tidak menemukan yang aneh. Nggak ada promosi apa-apa,